Oke, baik teman-teman. Saya akan mulai membahas tentang option ya. Oh, bukan option ya. Saya akan membahas tentang waran terstruktur ya. Waran terstruktur. Kenapa kok tadi saya sebut sebagai option? Jadi begini teman-teman, karena awal saya belajar saham itu, belajar tentang pertradingan itu saya adalah di sini. Di option. Dan option ini nanti dalam penjabarannya teman-teman akan tahu bahwa option ini juga sama atau nama lain dari waran terstruktur. Akan ada banyak kesamaannya teman-teman. Dan saat ini teman-teman di bursa kita nanti pada tanggal 19 ya. Nanti pada tanggal 19 September ya. Itu akan mulai dijual waran terstruktur. Nah, apakah waran terstruktur itu teman-teman? Sebelum masuk ke bahasan tentang waran terstruktur, nah di sini akan lebih bagus bagi kita untuk bisa memahami tentang konsep tentang waran terstruktur tersebut. Jadi sekilas dulu saya sampaikan waran terstruktur. Waran itu adalah hak teman-teman, hak untuk membeli suatu saham ya. Kalau teman-teman membeli waran, maka teman-teman bisa mendapatkan hak untuk membeli saham tersebut pada suatu harga tertentu dan ya ada jangka waktunya seperti itu. Nah, waran terstruktur ini teman-teman, ini juga sama. Waran terstruktur itu nanti yang akan dijual di bursa kita itu ada dua ya teman-teman. Ada call ya. Ada call, sebentar nih catatan saya hilang. Ada waran terstruktur itu ada dua. Nanti ada dua yaitu call ya. Yang kedua adalah put. Nah, dalam hal ini di bursa kita yang akan diterapkan baru call-nya. Ya, baru ini. Sedangkan di put-nya sementara belum. Jadi fokus kita ke waran terstruktur dulu yang jenis call ya. Yang jenis call-nya yaitu yang ini. Nah, kemudian kita akan bicara tentang konsep dulu dari waran terstruktur ya. Nah, teman-teman di sini misalkan ada satu developer ya. Developer menjual rumah. Nah, ini rumahnya misalkan. Ini rumahnya mau dijual. Ini pokoknya simpelnya ini rumah lah seperti itu, kok jeleknya gambarnya saya ganti aja. Saya ganti aja seperti ini. Jadi ada rumah, developer mau jual rumah. Nah, ini rumahnya lah seperti itu. Developer mau menjual rumah ini dengan harga ini misalkan September ya teman-teman. Ini bulan September. Bulan September 02. Kalau membeli sekarang teman-teman, itu harganya adalah misalkan 1 miliar. Harga beli September adalah 1 miliar. Tetapi teman-teman ini belum punya duit untuk membeli 1 miliar ini. Ya. Ini kalau kita membelinya cash. Ternyata si developer ini teman-teman juga memberikan pilihan untuk membeli secara kredit. Ya, membeli secara kredit. Atau membeli secara uang muka, bukan kredit seperti itu. Boleh dibayar dulu uang mukanya, sisanya nanti skema pembayarannya entah seperti apa. Intinya pokoknya bayar uang muka dulu. Uang mukanya berapa? Misalkan 10%. 10% dari 1M berarti 100 juta. Ya, di sini 100 juta ini adalah uang muka. Kalau membeli dengan uang muka, store dulu 10%
dari 1 miliar. Kalau membeli cash, 1 miliar dulu. Cash berarti bawa cash atau entah gimana caranya, pokoknya langsung diselesaikan saat itu 1 miliar. Kalau belum punya duit, bulan ini atau mungkin baru berapa bulan lagi, boleh bayar 10% dulu. Tetapi tetap mendapatkan hak untuk beli, ya, hak beli seharga 1 M. Tapi di sini hak belinya ini teman-teman ada jangka waktu. Berapa? Misalkan pelunasan harus diselesaikan dalam maksimal misalkan 6 bulan. Ya. Jadi di sini key point-nya adalah boleh membeli dengan duit yang hanya 10% ini. Boleh membeli dengan duit hanya 10% ini tetap pada harga 1 miliar, ya. Memiliki hak beli untuk membeli 1 miliar harganya, tetapi harus dilunasi dalam 6 bulan. Kalau lewat 6 bulan, maka 10% atau 100 juta ini adalah hangus, ya. 10% atau 100 juta ini adalah hangus kalau lewat dari 6 bulan, lewat dari jangka waktu. Sebenarnya dengan memahami hal ini, teman-teman itu sudah belajar tentang konsep dari hak beli atau hak jual. Tapi dalam hal ini, kita bicaranya adalah tentang hak jual saja. Yang ini, teman-teman. Kita hanya bicara yang Kita hanya bicara yang hak beli ini. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu sudah membawa ke pembahasan apakah option itu. Option dalam hal ini call adalah hak untuk beli. Ya. Hak untuk beli pada harga tertentu, ya. Harga tertentu, ya. Hanya dengan sejumlah duit, ya, sejumlah duit dengan jangka waktu tertentu. Nah, teman-teman, hak belinya tadi sudah saya sampaikan, ya. Hak belinya adalah bisa membeli pada harga 1 miliar, ya. Dengan harga tertentu, maksudnya harganya 1 miliar ini. Sejumlah dana berapa? Hanya 10%. Jangka waktunya berapa? Dilunasi dalam 6 bulan. Nah, inilah sebenarnya hal simple dari yang mau saya sampaikan tentang call di saham atau waran terstruktur atau waran terstruktur. Dalam hal ini bentuk call. Call adalah suatu hak, teman-teman, suatu hak untuk membeli, jadi hak beli pada harga tertentu yaitu 1 M, tapi hanya dengan sejumlah uang tertentu yaitu 10%, tapi jangka waktu tertentu. Ini adalah sudah poin penting dari waran terstruktur dalam bentuk call. Jadi teman-teman pengen beli rumah 1 miliar. Teman-teman pengen beli rumah harga 1 M, tetapi belum punya duit, punyanya baru 10%. Tetapi teman-teman punya duit lagi 3 bulan sampai 6 bulan lagi untuk melunasin pembelian yang 1 miliar tadi. Di sini teman-teman bisa, oh Pak, saya mau beli, tetapi saya nunggu dulu pembayaran lunasnya 6 bulan atau 3 bulan lagi Pak ya. Jadi saya punya duit 10% saya iniin dulu Pak. Duit saya 10% saya jadikan uang muka dulu. Nah nih 10% uang muka. Tapi dengan 10% itu sudah punya hak teman-teman. Punya hak untuk membeli. Ya, punya hak untuk membeli. Tetapi ingat perjanjiannya adalah 6 bulan harus dilunasi. Kalau 6 bulan tidak dilunasi, maka apa yang sudah dibayarkan tadi hilang. Ya.
Apa yang dibayarkan tadi akan hilang kalau dalam 6 bulan tidak dilunasi. Kira-kira sampai di sini teman-teman paham nggak? Nah, kira-kira keuntungannya apa sih teman-teman? Keuntungannya apa kalau kita bisa kalau kita menggunakan hak beli dengan 10% tadi, itu keuntungannya apa? Kenapa nggak cash saja? Ya karena banyak alasan ya teman-teman. Mungkin sebagian duit yang lain 90%-nya belum turun, atau mungkin 90%-nya masih dipakai untuk urusan yang lain, kan begitu. Sebentar dulu, mungkin duit yang lain masih dipakai untuk keperluan yang lain, belum cair dan lain-lain. Nah, tapi setelah waktunya cair kita bisa melunasi. Keuntungannya apa sih? Yang pertama, keuntungan kita menggunakan hak beli, yaitu keuntungan kita menggunakan hak beli. Ya, hak beli. Hak beli itu nama lainnya kan di sini adalah call, ya. Call ini adalah merupakan bentuk dari waran terstruktur. Hak beli, keuntungannya apa sih menggunakan hak beli? Keuntungannya adalah yang pertama, bisa beli dengan duit lebih sedikit. Bisa beli dengan 10%. Ya. Yang kedua, harga beli dikunci. Di berapa? Di 1 miliar bulan September. Kok 22? Yang ke ini, tetapi ada catatannya teman-teman. Harga 1 miliar ini hanya 6 bulan. Bisa membeli hanya dengan 10%. Harga belinya dikunci di 1M. Sehingga ketika harganya naik, bila harga naik, Senin harga naik teman-teman. Atau misalkan 3 bulan lagi naik, harga 3 bulan up, pembeli baru akan membeli dengan harga 1,5 miliar. Nah, kira-kira kalau teman-teman sudah pegang 10% tadi, DP, bulan ketiga, September, Oktober, November, Desember. Di bulan September harga masih 1M, di bulan Oktober 1M, November 1M, di bulan Desember propertinya 1,5 miliar. Tetapi di sini teman-teman sudah DP 10%, sehingga teman-teman itu membeli dengan harga tetap 1M. Kenapa bisa tetap 1M? Karena teman-teman sudah DP. Karena teman-teman harganya sudah dikunci di 1M. Tetapi dengan syarat 6 bulan harus teman-teman lunasi. Nah, ini keuntungan 1 bisa beli hanya dengan 10%, keuntungan 2 harga belinya dikunci, sehingga ketika naik, teman-teman masih mendapatkan harga 1M. Kemudian, kelebihan yang lain adalah 4. Nah, ini teman-teman, di beberapa properti, teman-teman tuh bisa mengalihkan hak beli ya. Jadi misalkan saya, Surya, dengan DP 10%, saya bisa membeli harga 1M 6 bulan. Ya. Harganya tetap 6 bulan, 100%. Pelunasan dalam 6 bulan. Udah, ini semua udah tercakup di sini. Oke, saya hapus gini aja. Saya hapus dulu ya. Jadi sebentar dulu teman-teman, saya hapus dulu supaya lebih enak bahasanya. Jadi saya Surya membeli, atau saya Surya udah DP 10%. Bisa membeli seharga 1M, tetapi hanya dalam 6 bulan harus dilunasi. Ternyata teman-teman, nih ilustrasinya ya, ilustrasinya bulan September ya, Oktober biar jelas. September, Oktober, November, Desember. Ini harga masih 1M, 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 3 bulan ya.
1, 2, 3. Desember harganya 1,5. Ini harga saya tetap 1, 1, 1, 1. Nanti sampai Desember, Januari, Februari tetap 1, 1. Nah, ternyata teman-teman di bulan Januari saya nggak jadi mau beli properti itu. Tetapi di sini saya sudah pegang apa? Tetapi di sini ternyata saya udah punya hak beli. Hanya 10%. Saya masih punya hak untuk membeli pada 1 miliar. Saya masih punya rentang waktu 3 bulan. Ya, misalkan mau saya jual di bulan ini kan, misalkan seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ternyata ketiga poin ini atau hak beli saya, ini boleh saya jual ke orang lain. Boleh saya jual ke orang lain. Tetapi ini jangan catatan asumsi bahwa si developer ini membolehkan saya untuk menjualnya, teman-teman. Kalau asumsi ini harus diterima dulu ya. Si developer boleh mengalihkan hak beli ini. Ternyata hak beli saya yang hanya 10% saya keluar dulu, teman-teman, 100 juta. Karena harganya pada bulan Januari itu sudah naik jadi 1,5. Dan di bulan Januari itu saya mau jual hak beli saya. Dan ternyata dibeli oleh teman lain. Misalnya siapa ya? Siapa namanya kira-kira? Si A gitu aja deh. Mau dibeli oleh si A. Nah, teman-teman, apakah saya mau menjual pada harga BEP saya 100 juta? Padahal saya tahu bahwa harganya saat itu naik. Jadi harganya awalnya 1M, ternyata udah naik ke 1,5. Nah, di sini teman-teman, disinilah titik keuntungan finansialnya kalau kita memiliki hak beli. Apa itu, teman-teman? Kita awalnya membeli hanya dengan 100 juta. Dapat harga 1M. Pelunasan sampai 6 bulan dari September. Tapi karena saya nggak minat lagi ternyata, ini saya alihkan. Dibeli oleh si A. Apakah saya menjualnya 100 juta, teman-teman? Boleh aja. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman menghitung cost of fund, time value of money, teman-teman rugi dong. Membeli 100 juta, 3 bulan kok dijual 100 juta lagi. Nah, di sini teman-teman, harga yang 100 juta, DP 110% tadi, itu kita jual atau kita lego ke si A dengan harga 150 juta. Paham, teman-teman? Di sini keuntungan saya berapa? Jelas sekali ya. Di sini sudah di depan mata bahwa keuntungan dari memiliki hak beli ini adalah membeli 100 juta, lalu dijual, membeli hak 100 juta, lalu dijual kepada si A seharga, kesini ya, seharga 150. Jadi keuntungan saya berapa? Si A membeli 150, saya belinya 100. Jadi di depan mata saya ngantongin 50. Inilah keuntungannya kalau kita memiliki hak beli. Sama saja ketika teman-teman mau menjual haknya, hak belinya, maka teman-teman dapat segini. Tetapi beda case lagi kalau misalkan teman-teman nggak mau menjual hak beli tadi. Jadi ini September ya. Oke teman-teman, sebentar, sabar dulu. Ini September ya. September kan, oke saya hapus aja dulu. Ini bulan September ya. Oktober, November, Desember ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu adalah nama-nama bulan. Jadi di sini harganya masih 1M ya, di sini juga 1M. Pokoknya di sini sampai 1 2 3 4 5 ya. 1 1
2, 3, 4, 5, 6. Itu masih 1M. Karena saya sudah store 10%, jadi saya dapat 1M. Kalau misalkan yang case tadi, ini DP saya berapa? 100 juta. Ternyata saya mau jual di bulan ke Januari ya. Januari misalkan saya mau jual ke si A 150. Jadi di sini untung saya adalah 50. Case yang kedua adalah apabila saya ternyata tetap mau beli properti itu. Jadi di bulan ke Februari misalkan. Februari di sini saya melunasi sisanya 900 juta. Ya, saya melunasi sisanya 900 juta. Di sini. Jadi di sini rumah saya sudah milikin rumahnya. Nah, terus di bulan ke-6, teman-teman, ini saya mau jual, kan ini saya membeli dengan harga 1M. Di mana harga barunya di sini sudah, harga baru di sini ini, per bulan ini, harga barunya di sini sudah 1,5. Ini sudah 1,5, 1,5. Di sini naik, misalkan 1,7, di sini naik 2, di sini naik 2 misalkan. Nah, misalkan kepada bulan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada bulan ke-9, harga properti sudah 2M. Saya mau jual, saya belinya 1M, saya mau jual, berarti 2 dikurangi 1, keuntungan saya 1M. Kalau di sini tadi, keuntungan saya hanya 50. Dalam papan ini, teman-teman bisa melihat 2 hal. Di papan ini, teman-teman bisa melihat 2 hal penting, yang mana ini adalah merupakan inti bahasan saya pagi hari ini. Apa? Kalau teman-teman membeli hanya dengan 10%, saya kasih warna hijau aja. Kalau teman-teman di sini membeli hanya 10% di sini, ini artinya teman-teman hanya membeli hak beli. Hak beli atau ya waran atau option. Dimana kalau teman-teman awalnya hanya DP atau membeli option atau put atau hak beli 100 juta atau 10% dari 1 miliar. Dan kemudian teman-teman jual, boleh dijual pada bulan Januari. Ini kan September nih, ini Januari. Teman-teman hanya menjual hak belinya atau hak warannya atau waran terstrukturnya atau optionnya. Teman-teman keluar duit 100 juta karena pada bulan ketiga propertinya naik dari 1,5, di sini kan 1,5 menjadi, maksud saya propertinya 1 miliar menjadi 1,5. Maka di sini DP-nya pun juga berubah. DP-nya si developer kan jadi 1,5. Nah, teman-teman misalkan mau mendapatkan keuntungan, ya mungkin DP-nya developer mungkin lebih dari 150 lah. Mungkin kira-kira lebih. Atau teman-teman menjualnya jangan 150 ya, menjualnya misalkan 135 lah, seperti itu. Jadi keuntungannya adalah 135 dikurangi 35. Jadi keuntungan teman-teman 35 juta. Ya, karena kalau DP-nya developer kan 150, orang mesti belinya kan harus ada selisih. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman tadi hanya memiliki hak beli 10% atau waran terstrukturnya atau optionnya, option beli, maka teman-teman hanya bisa menjual yang duit teman-teman keluarin 100 dan harga sekarang DP developer kan 150. Tapi teman-teman supaya dapat untung, teman-teman dan si developer, si pembeli mau membeli, teman-teman jual aja di 135. Maka di sini keuntungan teman-teman dengan membeli waran terstruktur adalah segini. Beda kalau teman-teman melunasi 1M di sini, properti beneran, ini 900 jutanya lunasin menjadi 1M. Dan kemudian pada bulan ke berapa nih? 9, teman-teman jual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
teman-teman yang sudah beli melunasi 1M tadi, ternyata teman-teman jual pada bulan ke-9 dengan harga developer 2M. Misalkan, atau developer misalkan udah 2,5M. Teman-teman misalkan mau jual berapa lah, atau paling mudah 2M, maka teman-teman ibaratnya kalau mau lepas harga saat itu, harga properti sudah naik menjadi dari 2M ke dari 1M ke 2M, maka selisih teman-teman di sini. Di sini yang namanya waran terstruktur adalah ini, yang mana teman-teman keuntungannya hanya 35 juta, sedangkan kalau teman-teman membeli full, keuntungannya 1M. Yang namanya waran terstruktur tuh yang ini teman-teman ya, yang merupakan hak pembelian dengan 10%. Sedangkan yang namanya saham itu adalah yang ini, yang membeli rumah. Dari sini apa yang bisa kita dapatkan teman-teman? Yang kita bisa dapatkan adalah ada dua hal yang bisa kita ambil informasi itu. Yang pertama, beli rumah. Beli rumah ya. Beli rumah secara DP 10% atau beli rumah secara cash. Dan di sini ada lagi pelunasan 90%. Bentar teman-teman. Di sini ada pelunasan 90%. Nah, di sini teman-teman, ini ada dua fase. Kalau teman-teman langsung ngebeli di cash, ini teman-teman artinya beli sahamnya. Ibaratnya kalau di saham, teman-teman ngebeli sahamnya itu di sini. Tetapi kalau di sini, ini yang namanya waran terstruktur, dan kalau teman-teman eksekusinya akan menjadi saham. Tetapi jangka waktunya tadi teman-teman, jangka waktunya ini ke sini ada dalam 6 bulan. Informasi di sini teman-teman, saya rasa cukup memberikan pemahaman teman-teman. Ketika teman-teman mau membeli rumah, atau di sini saya ibaratkan sebagai saham, maka teman-teman itu kalau dulu sebelum ada waran terstruktur, maka teman-teman hanya bisa mengikuti jalur ini, yaitu membeli langsung duitnya keluar atau menggunakan margin tapi maksimal 3 hari dan akan dapat saham. Tetapi ternyata ini adalah terobosan dari Bursa Efek Indonesia memberikan salah satu alternatif trading, yaitu waran terstruktur teman-teman, waran terstruktur. Di mana waran terstruktur ini hanya dengan 10% tadi keuntungannya teman-teman bisa 35 juta. Dan kalau di sini keuntungannya dari 2M harga terakhir dikurangi 1 bisa 1M. Ya. Di sini ini adalah waran terstruktur ya. Ini waran terstruktur, ini jalur pembelian saham. Jadi teman-teman paham ya? Dulu kita bisa beli saham lewat jalur ini. Sekarang kita bisa beli saham lewat jalur waran terstruktur. Tetapi yang perlu diingat adalah waran terstruktur ada jangka waktunya. Ya, terus waran terstruktur memberi hak teman-teman untuk tetap membeli dengan harga 1M walaupun harganya naik. Teman-teman tetap dapat harga 1M karena harganya sudah dikunci. Jadi di dalam case ketika suatu harga dari 1M ternyata naik menjadi 2M, karena teman-teman sudah DP 10%, sudah membeli waran terstruktur call 10%, maka ketika harganya 2M, maka ketika harganya naik 2M, teman-teman tidak membeli dengan 2M ya, teman-teman cukup melunasi 90%-nya, tetap dapat harga 1M. Harga properti sudah 2M, teman-teman masih bisa membeli dengan harga 1M karena sudah beli waran terstruktur. Sudah beli waran terstruktur ya. Di sini inilah powerfulnya waran terstruktur. Nah, teman-teman tadi kan saya udah bilang ya,
Saya udah bilang tadi. Dengan waran terstruktur, kita itu bisa dua hal. Jual waran terstrukturnya saja, atau XC atau mengeksersis waran terstruktur menjadi saham. Kalau teman-teman duitnya terbatas, ternyata saya duitnya hanya 10%, Pak. Hanya 100 juta. Maka keuntungan teman-teman adalah bisa menjual pada bulan pertama, teman-teman kan keluar duit 100 juta. 100 juta itu adalah 10%. Nah, pada bulan ke-5, karena maksimal 6 bulan, teman-teman harga properti kan sudah 1,5 tuh. Kalau orang mau beli kan 10% keluar 150 juta. Atau 10%-nya dari 1,5. Disinilah selisihnya. Kalau teman-teman hanya punya duit 10%, nggak mau XC, nggak mau mengeksersis sahamnya, ya udah jual aja waran terstrukturnya. Atau kalau teman-teman yang ingat jual beli right di right issue, jual right-nya aja, nggak usah di XC, nggak usah di exercise. Jual right-nya aja untung nggak? Untung kalau teman-teman itu beli right kan, teman-teman beli right kan, punya right, dijual right-nya juga untung kan, seperti itu. Nah kalau waran terstruktur seperti ini ya, jadi dengan 10% saja, masih bisa dapat untung. Berapa? Ya kalau DP-nya properti minta 150 developer, ya teman-teman jangan jual 150. Kan ada bid offer tuh, nanti bid offer. Pasang aja di offer bawah atau di 135. Keuntungannya Pak? Keuntungannya 135 dikurangi 135. Kalau di sini, kalau teman-teman exercise 100 juta ditambah DP pelunasan DP jadi 1M. 1M 6 bulan lagi jadi 2M. Keuntungannya 2 dikurangi 1. 1M. Jadi kalau beli sahamnya kita dapat keuntungan berapa? Jadi kalau misalkan rumah, kalau belinya hanya dengan DP, kita hanya untung berapa tadi? 135 dikurangi 100. 35 juta. Kalau kita DP plus 90 atau dilunasi di exercise, maka 1M kan rumahnya, maksud saya, harga rumah terakhir 2M dikurangi, ini kan 1M. Maka 1M untungnya. Kalau beli rumah, untungnya 1M. Kalau beli DP-nya aja atau waran terstruktur 35. Persentasenya gede mana teman-teman? Ya karena ini cuma 3 bulan. Kalau ini kan tadi sampai 6 bulan. Nggak apple to apple. Tapi pokoknya intinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa ternyata dengan hanya menjual DP-nya kita dapat juga keuntungan. Nah di sini mungkin nanti saya belum tahu mekanismenya seperti apa, baru tanggal 19 nanti mungkin saya akan update. Jadi kalau ini akan mengacu seperti sistem option yang ada di luar negeri, ini nanti kita akan bisa jual optionnya aja ya. Jadi kode optionnya kan misalkan saya belum cek ya kode optionnya. Nanti saya bahas ya di ini ya. Misalkan nih yang mau ada Adaro, ada apa ya? Saya lupa. Adaro Unilever ya kalau nggak salah. UNVR satunya saya lupa ya. Misalkan Adaro nih. Adaro harga sekarang, saya bikin contoh yang jelas saja. Adaro nih misalkan. Sorry, saya lupa belum bahas. Nah Pak, tadi kan misalkan 1M Pak. 1M kalau harganya jadi 2M. 1M kalau harganya menjadi 2M. Berarti kalau yang DP 10% dengan 90% pelunasan, maka tetap dapat membeli dengan harga 1M. Tetapi kalau kita nggak DP, maka ketika naik 6 bulan naik, harganya kita dapat 2M ya. Dari 1M jadi 2M. Pak, bagaimana kalau turun Pak? Kalau turun teman-teman, kalau misalkan ini 1M, ternyata harga properti turun. Walaupun properti
ini mungkin contohnya nggak tepat ya. Ya saham lah. Properti misalkan dia turun menjadi 800 juta. Kalau kita DP 10%, kan tadi DP 10% 100 juta. Dengan perjanjian bahwa pelunasannya tetap di 1M loh ya, bukan di sini. Karena kalau DP itu sudah mengikat harga 1M. Kalau teman-teman pada bulan ketiga mau menjual dengan DP ini teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena orang lain yang mau ngebeli hak beli teman-teman ini, hak DP teman-teman ini, lebih memilih membeli langsung ke developer. Kenapa? Kalau 1M, maka 10%-nya adalah 100 juta. Sedangkan kalau harganya turun, maka 10%-nya hanya 80 juta. Teman-teman mau jual DP-nya berapa? DP-nya mau 100 juta pun nggak laku, karena orang lebih suka membeli di sini. Ketika marketnya turun, ketika market lain beda cerita ya. Jadi ketika market turun, pemegang hak ini hangus. Bukan hangus ya, nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya ya? Karena harganya lebih rendah. Jadi di sini juga menggambarkan ketika ini adalah harga awal dan ini harga akhirnya lebih rendah, maka option ini menjadi tidak menguntungkan. Kenapa? Karena lebih baik bukan menggunakan optionnya, bukan menggunakan warannya, tetapi lebih baik langsung membeli saja. Jadi waran ini kalau hak beli tadi lebih cocok kalau mengantisipasi harga naik, maka kita menggunakan hak ini. Ini kalau bentuknya adalah call waran. Kalau yang paling kanan, yang kanan ini nanti cocoknya pakai, kalau harganya turun itu skemanya kita pakai put waran. Tetapi put belum ada di market kita, hanya call. Jadi ini sudah kira-kira udah memberikan gambaran ke teman-teman ya bahwa call ketika harga saham naik dari 1.000 ke 2.000, maka kalau teman-teman sudah membeli call di sini, call adalah hak untuk beli pada 1.000. Dan ketika harganya naik di 2.000, teman-teman tetap mendapatkan hak di sini. Exercise harga di 1.000. Ya, tapi ini ada jangka waktunya, detailnya nanti silakan dibaca. Ini cuma gambaran aja. Nah, kalau harganya turun dari 1.000 ke 700. Kalau ini pakai call, kalau ini pakai put. Tapi put adalah, kalau call adalah hak beli, maka put adalah hak jual pada harga 1.000. Jadi ketika harganya 700, 3 bulan lagi, teman-teman kalau punya hak jual atau punya put, nggak harus menjual di 700 karena teman-teman bisa mengexercise di sini. Jadi call untung ketika harga sahamnya naik dan put untung ketika harga sahamnya turun. Kira-kira begitu teman-teman. Bosen? Bingung atau gimana? Kalau misalkan bingung, ya silahkan komen. Ini baru pembahasan awal tentang put ya. Semoga memberikan pencerahan untuk teman-teman, dan ini adalah satu trading yang lebih advance teman-teman. Dan ini saya menyambut baik sekali. Kenapa? Kenapa begitu? Udah saya bahas tadi bahwa ini ada satu alternatif trading yang bagus karena dengan modal yang lebih kecil teman-teman. Dengan modal yang lebih kecil kita bisa trading dengan ya hitungan keuntungannya saya belum menghitung secara coret-coretan, tetapi saya bisa bilang dengan modal kecil kita bisa untung ya. Tapi tentu harus menggunakan analisa ya, seperti itu. Terus kemudian di sini yang saya baca sekilas, waran terstruktur ini hanya pada IDX 30, which is ini bukan saham yang jelek, ini saham bagus-bagus, saham bagus ya. Terus kemudian ini sudah melalui penilaian manajemen resiko ya, tentu ini saham bagus juga. Terus kemudian
Dengan modal yang terbatas, kita juga ada profit yang bisa besar. Kenapa? Kalau harganya semakin tinggi, di sini 1.000, di sini 4.000, potensi profitnya juga luar biasa. Tetapi potensi kerugian hanya sebatas dana yang sudah kita keluarkan tadi. Yang mana, Pak? Dana yang kerugiannya hanya sebatas duit yang kita keluarin ketika harganya turun tadi. Yang di mana? Di sini. Jadi kalau teman-teman harga call-nya turun, harga propertinya atau sahamnya turun, maka DP-nya kan udah nggak menarik lagi DP-nya. Kalau DP-nya, kalau DP-nya udah nggak menarik lagi, ya ngapain kita ambil DP-nya orang? Mending kita ngambil saham baru gitu. Jadi ketika harganya turun, kalau ini ceritanya call, maka tidak menguntungkan untuk menggunakan hak kita, tetapi lebih baik membeli langsung ke market. Sebenarnya penjelasan ini saya rasa mudah sih untuk teman-teman yang sudah membeli right issue seperti itu. Kan teman-teman harus berpikir, ini kira-kira dengan harga segini perbandingannya, lebih untung saya membeli melaksanakan right atau enggak, seperti itu. Kira-kira pertimbangan seperti itu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.